Untuk kajian inti kita insya Allah kita akan membahas terkait dengan keutamaan orang yang senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita menjelaskan tentang ancaman dan bahayanya orang yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau sujud kepada Allah diancam mereka menjadi pengikutnya iblis laknatullah alaihi. Yang kedua, orang yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala mereka termasuk manusia yang paling ingkar kepada Allah dan pendusta. Yang ketiga, orang yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala mereka akan terhalangi untuk masuk surga. Dan juga orang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala mereka nanti pada hari kiamat akan dihinakan di hadapan seluruh makhluknya Allah, di depan para malaikat, di hadapan para manusia dan jin-jin semuanya. Yang ketika mereka bisa sujud, maka orang yang tidak bisa sujud ini mereka tidak bisa menekuk, membungkukkan punggungnya untuk sujud. Kenapa? Karena semasa hidupnya punggungnya ini tidak pernah digunakan untuk sujud. Maka ketika mereka ingin mensujudkan anggota badannya tidak akan bisa mampu. Itulah tanda-tanda mereka akan dihinakan di hadapan seluruh makhluknya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya bagi mereka yang senantiasa hidupnya banyak sujud kepada Allah, maka digambarkan, dijelaskan, diterangkan secara terang benderang di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau kita membukanya, keutamaan orang yang banyak sujud kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang hidupnya senantiasa mengharap ridha Allah dan surganya Allah. Jadi orang yang sujud kepada Allah mereka akan mendapatkan surganya Allah, pahala yang besar, bahkan kehidupannya akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka di dalam surat Al-Fat, surat yang ke-48 ayat 29. Ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Kamu lihat Muhammad, mereka yang senantiasa hidupnya ruku' dan sujud. Jadi hidupnya ruku' dan sujud ini mereka adalah orang-orang yang banyak melaksanakan ibadah, salat, menjaga kewajiban dan memperbanyak ibadah sunnahnya, memperbanyak ibadah salat sunnahnya. Ada sebagian mengatakan mereka orang senantiasa taat kepada Allah dalam hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang taguna fadlan minallah wa ridwana. Ciri-ciri orang yang banyak sujud, banyak ruku, merendahkan dirinya di hadapan Allah, menghinakan dirinya di hadapan Allah, mereka adalah orang-orang yang tandanya mereka mengharap karunia Allah dan ridhonya Allah. Fadlullah itu maknanya adalah surganya Allah, jannahnya Allah. Ridwan, ridhanya Allah, bagaimana orang itu hidupnya diridhoi sehingga Allah cinta kepadanya, Allah ridho kepadanya, maka orang tadi pun ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Mereka ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada mereka. Itulah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Keutamaan orang yang banyak sujud kepada Allah, mereka mengharap ridho pahala Allah agar bisa masuk surga, bisa berkumpul dengan orang-orang yang nanti dimasukkan ke dalam surga, baik dari keluarga, dari saudara-saudaranya, teman-temannya, bahkan juga berkumpul dengan para nabi Allah dan juga Rasul Allah nanti di surganya Allah. Yang kedua, keutamaan orang yang sujud. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat yang selanjutnya, simahum fi wujuhim min athari sujud. Kamu akan bisa mengenal
Orang-orang yang banyak sujud dan ruku, orang yang memperbanyak sujudnya dia, keutamanya apa? Akan tampak di dalam bekas-bekas wajah mereka. Apa tampak bekas di dalam wajah mereka? Disebabkan karena sujud, maka sebagian para ahli tafsir mengatakan, Imam Mujahid mengatakan mereka orang yang betul-betul khusyuk di dalam sholatnya. Sebagian lagi mengatakan mereka adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Sebagian lagi mereka orang-orang yang senantiasa mengasihi saudaranya. Orang yang senantiasa membantu saudaranya. Yang selanjutnya sebagian ulama mengatakan mereka orang-orang yang mudah bermuka senyum ceria ketika berhadapan dengan saudaranya. Tampak mereka bekas-bekas dalam sujudnya, di wajahnya akan tampak betul. Sebagian lagi mengatakan muka mereka akan bercahaya nanti pada hari kiamat. Tangan mereka akan bercahaya pada hari kiamat. Kaki mereka akan bercahaya pada hari kiamat. Kenapa? Disebabkan karena banyak sujud mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itu keutamaan bagi orang yang memperbanyak sujud. Akan ditampakkan nanti pada hari kiamat, muka mereka bercahaya, berkilauan, bersinar, terang, bahkan lebih terang daripada sinarnya matahari. Tangan mereka bercahaya, kaki mereka bercahaya, semuanya bercahaya. Kenapa? Min atharis sujud, disebabkan karena bekas sujud mereka semasa di dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang memperbanyak sujud adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Orang yang paling dekat dengan Allah. Dekatnya bagaimana? Ketika dia sedang berkomunikasi, berdoa, berzikir kepada Allah di waktu sujud. Bahkan ini lebih utama. Yang paling utama adalah ketika seseorang dia berdoa di waktu sujudnya. Katakan di dalam hadis Imam Muslim, aqrabul abdu mir rabbi fawasajid faksiru doa. Hamba yang paling dekat dengan Allah adalah di saat dia sedang sujud. Maka sedang sujud, para jamaah Bapak Ibu, perbanyaklah berdoa, kata Nabi. Ingat ya. Jadi gak usah cepet-cepet lah kalau sholat itu. Rukuknya, sujudnya, gak usah cepet-cepet. Manfaatkan di saat ketika sujud banyak berkeluh kesah dengan Allah. Minta kepada Allah. Entah dikabulkan atau tidak, tetap minta. Tetap mengharap kepada Allah. Gak dikabulkan di dunia, nanti akan dikabulkan di akhirat kelak. Banyak sujud, banyak sholat, kok nggak kaya-kaya, kok nggak berubah hidupnya? Nggak usah khawatir, tetap minta kepada Allah, tetap sujud kepada Allah. Nggak usah kita bersuudzon, berprasangka yang buruk. Ketika kita berdoa, ketika kita minta kepada Allah, tidak langsung dikabulkan di dunia, itu tandanya Allah cinta kepada kita, agar kita tetap minta, agar kita tetap sujud. Ini menandakan Allah begitu sayangnya kepada hamba tersebut. Ya. Jadi perbanyak doa ketika sujud. Tidak hanya di sujud terakhir, setiap sujud. Setiap sujud. Perbanyak doa. Allahumma inni as'alukal huda was sadad. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk dan kebenaran. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah, meminta kepadamu ketakwaan, meminta kepadamu kesucian dalam diri saya, meminta kepadamu qanaah, merasa cukup dengan apa yang Kau berikan. Allahumma inni as'aluka min husnil khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu mati dalam kondisi baik dan berlindung kepadamu dari kematian yang buruk. Minta kepada Allah sebanyak-banyaknya, enggak apa-apa. Kenapa? Allah senang
Allah cinta, Allah lebih suka dekat dengan seorang hamba ketika kita banyak minta berdoa ketika sujud. Ini keutamaannya para jamaah. Keutamaan yang berikutnya para jamaah Bapak Ibu, orang yang banyak sujud adalah maka akan bisa mengangkat derajatnya setiap sekali sujud, mengangkat derajatnya dan dihapus dosanya. Dapat dua nikmat dari Allah. Diangkat derajatnya, dihapus dosanya setiap satu kali sujud. Mana dasarnya Ustaz? Kita buka dalam hadis sama Muslim dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bikathratis sujud." Alaika bikathratis sujud. Ya, lillahi ta'ala. Sajadat la tasjudu lillah illa rafaqallahu biha darajatan wa hatta angka biha khati'atan. Jelaskan dalam hadis Imam Muslim dari Thauban, sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah bertanya kepada Nabi, kira-kira apa yang bisa menjadikan orang dihapus dosanya, diangkat derajatnya? Apa kata Nabi? Alaika bikasratis sujud. Perbanyak engkau sujud kepada Allah. Siapapun orang yang sujud sekali dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dan niatnya ikhlas, tidak ada kepentingan yang lain, ketika dia ibadah sholat mencari ridha Allah ikhlas, maka diangkat derajatnya dan dihapus dosanya satu kali sujud. Setiap dia sujud, Masya Allah, keutamaan yang luar biasa. Dan juga keutamaan yang lain para jamaah Bapak Ibu, orang yang memperbanyak sujud adalah mereka yang akan insya Allah nanti langsung bisa cepat bertemu dengan Nabi. Cepat bertemu dengan Nabi, terutama di Telaga Al-Kautsar, bahkan nanti akan dipertemukan kembali di surga kalau sudah masuk surga. Ya, mana dalilnya Ustaz? Kita buka di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agak panjang ini saya bacakan biar tidak salah nanti. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, sahabat Nabi yang mulia, berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwudu'i wa hajati faqala li sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah qala au ghairu dhalik qultu wa dzaka qala fa'inni ala nafsik bikathrati sujud. Apa kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami? Saya pernah menginap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada malam hari aku menyediakan air untuk berwudu beliau dan segala kebutuhan hajat beliau. Maka setelah itu Nabi mengatakan kepada diriku, sal, mintalah apa yang kamu inginkan. Sal, minta apa yang kamu inginkan. Apa kata Rabi'ah? Rabi'ah kemudian menjawab, fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Nabi, saya hanya minta satu saja. Saya pengen berkumpul kembali menemani Anda nanti di surga. Ya, mintanya cuma satu aja. Nabi katakan, minta kamu, minta apa? Ya, silakan kamu minta. Ya Nabi, saya minta satu saja. Bagaimana saya akan bisa kumpul kembali dengan panjenengan nanti di surga, sebagaimana saya berkumpul dengan panjenengan di dunia ini. Apa kata Nabi? Ghairu dzalik? Ada yang lain? Enggak. Kata Rabi'ah, tidak. Cukup bagaimana saya bisa berkumpul bertemu panjenengan nanti di surga lagi. Sebagaimana saya hari ini juga bertemu bisa menemani Anda di dunia ini. Apa kata Nabi? Fa'inni ala nafsik bikasrati sujud. Oke, kalau gitu bantu saya, kata Nabi, perbanyak dirimu untuk sujud. Bantu diriku agar kamu memperbanyak sujud, kata Nabi. Artinya apa? Perbanyak sholat kamu. Kamu akan bisa berkumpul dengan diriku nanti di surga. Hadis
Rawahu Imam Muslim hadis sahih. Para jamaah Bapak Ibu, itulah keutamaan-keutamaan bagi orang yang senantiasa memperbanyak sujudnya. Maka ini kesempatan kita mumpung kita masih sehat ya, mumpung kita masih bugar, segar ya, mumpung kita ini masih punya semangat dalam kita beribadah kepada Allah, maka jangan kita menyia-nyiakan kesempatan kita untuk memperbanyak sujud. Jangan kita menyia-nyiakan, kalau kita sudah sholat wajib cukup, sholat sunnahnya ngapain? Yang penting wajibnya aja cukup kan gitu. Nah, maka ingat ikhwan, para jamaah, kalau kita hanya mencukupkan amal-amal ibadah yang wajib saja, tidak kita barengi, kita tambah dengan yang sunnah, maka alangkah ruginya nanti kita akan ketinggalan dengan mereka-mereka. Kita tidak akan menggapai apa yang digapai oleh mereka. Kita tidak akan menjadi orang yang tinggi derajatnya sebagaimana mereka yang ditinggikan oleh Allah derajatnya. Dan kita mungkin belum tentu bisa bertemu dengan Nabi sebagaimana mereka bisa bertemu dengan Nabi. Jadi kesempatan untuk ini saya wasiatkan pribadi saya dan pada para jamaah, sebelum Allah mencabut nyawa kita, sebelum Allah mewafatkan kita, perbanyak sujud kita, perbanyak sholat kita, perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudah kita untuk melaksanakan ibadah dan sujud kepada Allah. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Semoga ini bisa memberikan sedikit tambahan ilmu kepada kita agar kita tetap semangat dalam kita belajar agama. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, mungkin ada tambahan dari para jamaah, silakan dipertanyakan. Iya, syukran. Bagaimana ketika kita sujud menggunakan bahasa Indonesia selain bahasa Arab, redaksinya atau teksnya, maka kita belum mendapatkan penjelasan apakah ada kebebasan untuk menggunakan lafaz bahasa Indonesia. Maka yang lebih utamanya dengan menggunakan bahasa Arab, dan ketika kita berdoa maka pilih doa yang diajarkan Nabi ketika sujud. Banyak sekali kalau kita mau ambil doanya, seperti saya sampaikan tadi, Allahumma inni as'alukal huda wa syahadat, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal ghina, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ini bisa digunakan untuk doa ketika sujud ya, gitu ya Pak. Itu mungkin semoga bermanfaat. Wallahu bisawab. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.